Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Maulida, NIM 430202000008. Nama saya Salma De Azahra dengan nomor NIM 430202000009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama mengenai pengertian dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang kedua mengenai isi yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang ketiga mengenai sifat-sifat yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Kalau gitu, yuk langsung aja kita simak videonya. Yang pertama mengenai pengertian dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Arti batang tubuh Undang-Undang 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi salah satu dari sumber perundang-undangan lainnya, kemudian dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Yang kedua, isi batang tubuh Undang-Undang 1945. Poin pertama terdiri dari 16 bab. Poin kedua, 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara terdapat dalam pasal 1. Lembaga tertinggi negara terdapat dalam pasal 2 dan 3. Lembaga tinggi negara terdapat dalam pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 20. Unsur-unsur kesejahteraan negara terdapat dalam pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintahan negara terdapat dalam pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Poin yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan. Poin yang keempat, 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, sifat batang tubuh Undang-Undang 1945. Poin pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Maksudnya, yaitu bisa mengikuti perkembangan atau sesuai dengan zaman. Kapan saja bisa berlaku, sejak dulu sampai dengan sekarang, dan sampai kapanpun. Poin kedua, tidak kaku. Maksudnya, yaitu isi batang tubuh Undang-Undang 1945 dapat disalimi oleh setiap warga negara Indonesia serta keseluruhan siapa saja yang menjadi WNI maupun menyalaminya. 3. Luwes atau gemulai, maksudnya yaitu bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia di seluruh tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja bisa dipraktekkan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik terdapat dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam pasal 28 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sistem sosial budaya dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, persamaan derajat dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.